Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita kembali memasuki acara Wanita Surgawi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa Yahweh, kebenaran kami, nasihatilah kami melalui anak-Mu ini, pelayan Tuhan Yesus, agar hanya kebenaran Bapa yang kami dengar. Sungguh-sungguh kami semua membutuhkan suara-Mu, termasuk pembicara sendiri. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus selalu mempertanyakan diri kita. Apa yang paling menarik? Apa yang paling memikat hidup kita? Koreksi ini, introspeksi ini, renungan ini harus kita lakukan setiap saat. Bukan hanya setiap hari, saudara, tetapi setiap saat. Apa yang menarik hati kita? Apa yang paling memikat hati kita? Apa yang paling mempersona hati kita? Seperti magnet yang menarik kita. Mengapa kita harus memperkarakan atau mempersoalkan hal ini, saudara? Sebab cara inilah yang dapat membuat kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Hal inilah yang membuat kita bisa tetap fokus kepada Tuhan. Sebab iblis itu dalam kelicikannya menawarkan berbagai paket-paket kesenangan atau objek-objek yang dapat memikat hati atau mempersona hati. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kita bisa ditelikung, ya. Kita bisa disesatkan, kita bisa dibodohi, kita bisa gagal fokus, dan akhirnya kita bisa terseret ke dalam jalan kegelapan, ya saudara. Kalau Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kesadaran dan sikap berjaga-jaga ini bukan pada waktu-waktu tertentu. Kalau pada waktu-waktu tertentu saja bisa bahaya, saudaraku. Bisa bahaya. Karena iblis tidak pernah mengenal berhenti, tidak pernah mengenal lelah. Iblis tidak pernah mengadakan gencatan senjata. 24 jam waktu kita adalah 24 jam perjuangan. 24 jam dalam medan peperangan. Kita melawan kuasa-kuasa gelap yang menawarkan berbagai keindahan-keindahan. Segala macam keindahan, saudaraku. Ya. Pada musim tinju misalnya, ya. Tinju kelas berat, misalnya sosok yang sedang diagung-agungkan, petinju maksud saya yang sedang
diagung-agungkan, akan berlaga pada hari Minggu misalnya. Itu fokus hanya kepada petinju atau fokus ke tinju. Apalagi kalau sudah mencengkeram jiwa. Orang bisa tidak ke gereja karena tinju. Saya tidak katakan salah orang melihat pertandingan tertentu. Tetapi harus saudara pahami, kalau hal-hal yang biasa kita sediakan untuk Tuhan, lalu kita pakai yang lain, itu bentuk ketidaksetiaan. Dan tentu saja kita harus bisa membedakan mana sport olahraga yang bermartabat dan olahraga yang tidak bermartabat. Saya juga tidak melarang saudara nonton bola. Tapi kalau karena bola, fokus ketertarikan, keterikatan dengan bola sedemikian rupa, sampai bisa mengabaikan yang lain. Bisa mengabaikan yang lain. Masa bodoh dengan yang lain. Tetapi kalau untuk bola utama. Orang bisa nonton bola sampai pagi. Tapi berdoa setengah jam saja tidak. Orang bisa tekun melihat pertandingan bola entah lewat media apa gitu. Banyak media ya saudara. Bisa berjam-jam. Habis melihat tayangan ulang pertandingan A dan B, nanti C dan G, nanti A dan G, ya gitu. Bisa berjam-jam. Tetapi untuk membaca Alkitab, setengah jam saja tidak. Ini kan menunjukkan bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Dia mengesampingkan apa yang mestinya diutamakan. Coba perhatikan ibu-ibu kalau berdandan. Bisa lebih 30 menit. 1 alis 10 menit, 2 alis 20 menit. Bibir 3 menit plus 3 menit, 6 menit. Belum eyeshadow-nya, ya. Belum blush on. 30 menit bisa kurang, saudara. Apalagi kalau pergi ke kondangan atau pesta tertentu, bahkan arisan saja pagi-pagi sudah pergi ke salon. Ya, salon sibuk. Tidak ada waktu. Wah, bagaimana ya, salonnya sudah penuh. Padahal arisannya jam 12. Ya udah, pergi ke salon jam 5 pagi, ya. 5:30 janjian dengan tukang rias. Bisa bangun pagi untuk ke tukang rias. Dan itu bukan sekali, bisa beberapa kali. Tapi doa pagi tidak dilakukan. Ini kan menunjukkan dia tidak tertarik pada hal-hal rohani. Dia tidak tertarik pada Tuhan, saudaraku. Inilah yang terjadi. Ibu-ibu ada yang begitu. Ya, ada ya. Saudara begitu enggak? Coba periksa diri saudara. Ya. Sibuk mencari tempat untuk merawat kecantikan. Ke tempat kecantikan A, kecantikan B, kecantikan C. Ya. Sudah dirawat dokter A, belum puas, dokter B, masih belum puas, dokter C. Ya, kalau dandan, kalau mau mempercantik diri maksud saya, apapun dilakukan, berapapun harganya, bahkan ke luar negeri, saudara. Tetapi kalau dia melihat ada acara, misalnya seminar rohani, KKR, atau ini ada suara kebenaran, nanti juga bisa katanya. Minggu depan juga bisa, ya kan? Diulur-ulur waktunya. Tidak sungguh-sungguh mau berusaha mencari firman. Saya tidak katakan ibu-ibu pergi ke
salon kecantikan atau ke tempat kecantikan, ya, itu salah. Saya tidak katakan itu. Bagus kalau saudara bisa merias wajah yang baik supaya pantas. Tapi manusia batiniah kita itu mestinya lebih dari manusia jasmaniah kita. Ibu mau poles gimana, ya, keriput juga, saudara, keriput juga. Memang ada ibu-ibu yang usia di atas 60 tahun, waduh, masih kelihatan mengkilat, ya, kencang, ya. Tapi di sini berombak, ini nggak bisa dirubah. Ini bergelombang seperti Laut Jawa, bergelombang. Ininya mulus, ya, tapi lehernya geradakan. Nanti lama-lama juga nggak bisa. Kalau sudah terbaring, nah mukanya jadi kelihatan hancur, Pak. Hancur, udah tidak bisa dirawat, udah keriput, sakit lagi. Saudara, saya tidak melarang saudara merias fisik, boleh. Tetapi merawat manusia batiniah, ya, mempercantik manusia batiniah yang memiliki nilai kekal, mestinya harus lebih dari merias wajah. Kecantikan jasmani bisa memikat dan mempersona, ya. Kalau ketemu ibu-ibu lain yang dibicarakan hanya kecantikan, ya, serum kecantikan, tempat kecantikan, ya, tidak membicarakan mengenai kekekalan. Ya mungkin yang saya katakan ini di pandangan beberapa ibu-ibu dianggap terlalu fanatik. Ya, hidup di dunia kok tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Katamu mungkin begitu. Bukan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tetapi apa yang paling memikat dan mempersona saudara? Ada ibu-ibu yang tidak peduli dandanannya, pakaiannya. Yang penting duit, ya, yang pertama. Yang kedua duit. Yang ketiga masih duit. Ini kalau keempat, kelima, keenam saya sebutkan duit juga, saudara. Bukan tidak boleh mencari uang, bukan tidak boleh mencari duit, bukan tidak boleh bisnis, kerja, buka toko, restoran, dan lain-lain. Harus, ya, itu harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak, dan semua kebutuhan lain. Tetapi jangan sampai kita melupakan kebutuhan rohani yang merupakan masalah kekekalan kita. Saudara-saudaraku, mestinya kita makin hari makin tidak terikat apapun. Ya, apalagi saudara sudah semakin sepuh, semakin tua. Ya, jangan tertarik lagi dengan perhiasan-perhiasan, model-model pakaian. Tentu kita tidak boleh memakai pakaian juga sembarangan, artinya yang pantas, ya. Jangan kita pakai pakaian zaman perjuangan dulu. Ya, orang lucu melihat pakaian kita. Tetapi kita harus tidak menjadikan itu hal utama. Ya. Jangan menjadikan itu hal utama. Yang paling memikat, mempersona hati kita harus hanyalah Tuhan. Harus hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Makin hari kita harus makin mengosongkan bejana hati kita dari segala keinginan. Supaya makin tua kita semakin melekat dengan Tuhan. Tidak ada yang memenuhi hati kita selain Tuhan. Tidak ada yang memenuhi hati kita selain Tuhan. Kita harus berani berkata bahwa kebutuhanku hanya Tuhan. Tetap ya ibu-ibu berdandan, tetap
memakai pakaian yang pantas, ya, sesuai dengan zaman. Tapi tidak perlu, tidak boleh terpikat, terpesona, sehingga saudara bisa mengutamakan hal-hal itu dan tidak mengutamakan Tuhan. Saudara, sebenarnya ukuran mana yang boleh, mana yang tidak itu sederhana, saudara. Selama orang hidup menyenangkan hati Tuhan, pasti dia meletakkan segala sesuatu pada proporsinya. Selama kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka segala sesuatu pasti kita letakkan pada proporsinya. Dan ini sebenarnya yang tahu hanya Tuhan dan saudara sendiri. Kalau saudara minta hikmat, dibukakan pengertian saudara oleh Tuhan. Dunia kita makin tidak menjanjikan, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan dunia ini eksis. Bisa musnah, rusak oleh bencana. Ya, entah erupsi, tsunami, ya saudara, gempa, dan lain-lain. Belum lagi kalau ada perang, chaos, dan lain sebagainya. Hidup kita di bumi ini tidak menjanjikan. Apalagi kalau kita memiliki penyakit atau sudah umur, bisa kapan saja meninggal. Dan saya ingatkan, bukan hanya orang tua yang bisa meninggal. Anak-anak, anak muda pun dapat meninggal, saudaraku. Jadi mestinya kita setiap saat mengoreksi, mengevaluasi diri kita. Apa yang paling memikat hidup kita? Awas, hati-hati. Iblis seperti singa yang mengaum, yang berjalan keliling untuk menerkam siapa yang bisa diterkamnya. Jadi tidak ada pengecualian. Siapapun dapat diterkam. Siapapun dapat diterkam. Mau jemaat, mau aktivis, pendeta, ketua sinode, siapapun bisa diterkam. Karenanya kita harus terus mengoreksi, mengevaluasi diri kita. Kalau ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, yang mengikat hati kita, untuk benar-benar tahu apakah kita ini, saudara, masih ada ikatan percintaan dunia. Saya sampaikan kepada jemaat, juga kepada saudara sekalian, ya. Mungkin dianggap ekstrim, tetapi demi nama Tuhan untuk menyelamatkan diri kita. Jangan lagi punya hobi-hobi yang tidak terkait dengan iman Kristiani, yang tidak membawa kita kepada Tuhan, hanya memberikan kesenangan. Kecuali hobi-hobi tertentu itu terkait dengan usaha bisnis saudara. Tapi kalau tidak usah, tidak perlu, saudara. Kita harus melepaskan semua ikatan-ikatan dunia. Harus benar-benar kita lepaskan. Kita harus berani berkata, hanya Engkau yang kumiliki Tuhan. Engkau satu-satunya kesenangan dan kebahagiaanku. Harus berani bersikap demikian, saudara. Kita minta Tuhan menerangi hati kita. Jika masih ada sesuatu yang memikat dan menarik kita, lebih dari ketertarikan, keterpikatan kita kepada Tuhan. Harus berani. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak membuat saudara bertumbuh dalam iman, saudara harus tinggalkan. Karena cara itu, maksud saya, karena kalau saudara terbawa oleh kesenangan-kesenangan dan kesibukan-kesibukan yang tidak mendewasakan iman, saudara bisa akan terus hanyut dalam kegelapan. Jangan sampai iblis membuat engkau menyimpang, saudaraku. Ya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Begitu dikatakan di dalam Yosua pasal 1, saudara. Jangan menyimpang
ke kanan atau ke kiri. Jadi memang ada potensi kita itu menyimpang tanpa kita sadari, ya. Dari perkara kecil, ya, menyerah. Lihat gadget lalu ada sesuatu yang menarik, diamati terus, lalu hal itu memikat hatimu. Bagaimana punya barang ini? Bagaimana bisa pergi ke tempat ini? Bagaimana bisa melakukan hal ini? Karenanya ya kita harus berani strict. Ya, harus berani tegas berkata tidak. Berkata tegas dan tidak untuk hal-hal yang tidak membuat iman kita terbangun. Pertemanan, kedekatan dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah harus kita batasi. Harus kita mulai batasi. Disinilah sebenarnya kita belajar untuk memisahkan diri dari dunia. Dan memang kehendak Tuhan itu demikian, saudaraku. Nah, sekarang kita periksa, benar-benar evaluasi diri, introspeksi diri. Apa yang menarik memikat hati saudara saat ini? Apa? Kalau saudara sadar ada sesuatu yang menarik dan memikat hatimu, saudara harus berani berkata, putus, buang semua. Kita mau belajar, saudaraku, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bahwa makanan kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Jadi ketertarikan kita itu hanya pada satu objek saja, Tuhan. Kalau keterpikatan kita hanya pada satu objek saja, yaitu Tuhan, kita akan mencintai Dia lebih dan makin lebih lagi. Jika kita menaruh keterpikatan kita hanya pada Tuhan, percayalah, semua kebutuhan hidup saudara akan dicukupi Tuhan, bahkan dilimpahi Tuhan. Jangan ragu-ragu, saudara. Allah yang hidup, Allah yang benar-benar berkuasa. Benar-benar berkuasa. Jangan takut. Ayo, kita bisa berkata, ya seperti lagu yang saya gubah ini, ya. Ini lagu termasuk favorit ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Perhatikan, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, hanya Engkau Tuhan. Saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan yang sudah berpuluh tahun melayani, menjadi pendeta, guru, atau dosen para pendeta atau mahasiswa sekolah tinggi teologi, saya terus menggumuli hal ini. Saya juga memeriksa dengan seksama diri kita, apakah ada hal-hal di dalam hidup kita yang tidak patut saya lakukan. Lalu apakah ada hal-hal yang menarik hati saya, memikat hati saya, mempersona hati saya,
sehingga hubungan saya dengan Tuhan itu kendor, sehingga hubungan saya dengan Tuhan tidak harmoni. Saya sadar, saudaraku, sebagai manusia saya juga memiliki banyak hobi, banyak kesenangan, saudaraku. Ada hobi-hobi juga, ada kesenangan-kesenangan saya juga, yang itu cukup memikat hati saya, saudara. Tetapi saya bersyukur, saudara, oleh kemurahan Tuhan, saya bisa meninggalkan tahap demi tahap hobi-hobi saya. Ya, hobi-hobi saya lepaskan. Ada. Dan sekarang makin rela kehilangan semua hobi-hobi itu. Ketika kita mulai melekat dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, fokus kita hanya Tuhan dan kerajaannya, yang sering juga kita katakan sebagai berkemas-kemas. Langit baru, bumi baru. Kita berkemas-kemas. Firman Tuhan mengatakan kita ini musafir, saudaraku, orang yang menumpang di bumi. Artinya dunia ini bukan rumah kita. Ini persinggahan sementara, ya. Hunian sementara, huntara, begitu kira-kira istilah dari waktu itu, waktu Gunung Merapi meletus, kami beberapa kali datang. Di sana ada rumah-rumah yang dibangun untuk korban ya bencana erupsi Gunung Merapi. Rumah-rumah itu, lingkungan itu disebut huntara, hunian sementara. Kebalikan dari hunian sementara itu huntap, hunian tetap. Bumi bukan huntap kita. Bumi ini huntara, hunian sementara. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita jangan merasa feel at home di bumi ini, merasa betah. Jangan mengharapkan satu keadaan di mana saudara merasa lengkap, utuh, bahagia, nyaman, aman di bumi ini. Jika kita masih memiliki pengharapan bahwa ada kebahagiaan yang bisa kita peroleh di bumi ini, dan kita menantikan kebahagiaan itu, pasti kita akan berkhianat kepada Tuhan. Pasti kita akan betray, berkhianat kepada Tuhan. Pasti saudaraku. Bukankah Yudas melakukan hal itu karena dia punya harapan, ya, harapan yang palsu, harapan kosong. Ya, dengan memperoleh uang itu atau paling tidak mendorong Yesus membuktikan keajaibannya, maka orang-orang akan berbondong-bondong ikut Yesus, bisa mengangkat Yesus sebagai raja. Wah, Yudas jadi menteri keuangan, saudara, karena memang dia bendahara. Tuhan tidak menghendaki demikian. Sama sekali Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghendaki agar orang percaya sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang hanya dipersembahkan, diperuntukkan bagi Tuhan. Tidak punya agenda pribadi. Orang Kristen yang benar tidak memiliki agenda pribadi. Saudara, kita percaya bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya pada Tuhan dan di kerajaannya nanti. Dunia ada krisis, dunia ada sakit penyakit, dunia ada bencana dan berbagai penderitaan. Hanya ada satu tempat tidak ada penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian tidak ada, yaitu yang kita percaya, langit baru, bumi baru. Hati kita harus terarah ke sana, saudaraku. Kosongkan bejana hatimu dari keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan yang memikat hatimu. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah
jejak anak Allah di hidupku. Yang bisa menyaksikan ini orang-orang yang telah berjalan dengan Tuhan dan membuktikan betapa fananya dunia ini. Dan saudara harus sampai pada tahap ini. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di rengkumu, rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi kitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Kita harus merasakan dunia ini hampa, saudara. Tidak bermakna jika kita bandingkan dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Di dalam lagu ini dituliskan syair, di hamparan padang kehidupan, di dalam perjalanan hidup kita rajut senyum Tuhan. Ku rajut senyummu. Senyum Tuhan yang kita rajut. Walaupun perjalanan ini, ya dalam bara itu banyak persoalan, tetapi persoalan itu mengukir permata, kitalah permatanya. Di rengkuhmu itu dalam pelukan Tuhan, renjana jiwaku, itu semangat hidupku, kerinduanku, dan itu ku nyanyikan. Di tepi kitaku, artinya di ujung kisah hidupku, ku gapai madumu, ku raih, ku peroleh sukacita kebahagiaan belakang langit biru. Saudara, kita percaya bahwa tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Kebahagiaan hanya satu di dalam Tuhan, saudaraku. Jadi, ayo, koreksi dirimu. Apa yang paling memikat dan mempersona hidupmu? Yang menjadi kerinduanmu? Kalau itu bukan Tuhan, benih-benih pengkhianatan sudah ada. Dan mungkin saudara sudah berkhianat. Dan jika saudara tidak merubah diri, tidak bertobat, bahaya. Bahaya, saudara. Saudara akan terhilang untuk selama-lamanya. Saudara tidak akan pernah mengenal kemuliaan bersama Yesus. Apapun situasi saudara, situasi rumah tangga, situasi ekonomi, situasi pekerjaan, apapun situasimu, saudara, ayo, biar hati kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kerajaannya. Jangan kita hidup dalam dosa dan kesenangan dunia. Kita memilih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhanlah satu-satunya pilihan kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, Engkaulah satu-satunya hartaku. Tidak ada harta lain dalam hidupku selain Engkau. Engkaulah kebahagiaanku. Tidak ada kebahagiaan apapun dalam hidupku selain Engkau, Tuhan. Dengan demikian kita baru bisa memuja Tuhan. Benar, jika kita tidak mengatakan belum bisa menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita nggak bisa bilang I adore you. Nggak bisa. I worship you. Tidak akan pernah bisa. Kalau hal ini terjadi atas orang-orang Kristen yang baru, dimaklumi. Mulut beda dengan hati dan hidupnya. Tetapi kalau kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kita masih saja memiliki ikatan-ikatan, kesenangan-kesenangan percintaan dunia, sehingga tidak bisa menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Itu pengkhianatan. Atau paling tidak benih pengkhianatan.
Jangan sampai terjadi hal ini. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kaum wanita, apapun keadaanmu, jadikan Tuhan kebahagiaanmu. Apapun problemmu, jangan berhalakan masalah sehingga hatimu terikat pada masalah. Apapun masalahmu, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Merapat ke Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya harta saudara. Kita bisa hidup tanpa siapapun, tanpa siapapun, tanpa siapapun, tanpa apapun. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Prinsip seperti inilah yang membawa kita menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela. Menjadi perawan suci di hadapan Kristus. Dan kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan dapat memiliki kita kalau kita tidak memiliki apa-apa. Kalau kita merasa masih memiliki sesuatu, Tuhan tidak bisa memiliki kita. Sesuatu itulah yang memiliki kita. Tapi kalau kita tidak merasa memiliki sesuatu dan benar, terlepas dari segala ikatan, hanya Tuhan yang menjadi milik kita. Kita pasti dimiliki Tuhan juga. Indah sekali. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian dan mengubah hidup saudara. Segala berkat turun atas saudara-saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara jangan lupa doa pagi jam 5 setiap hari. Dan subscribe Truth ID ini dengan menekan gambar loncengnya. Tuhan memberkati. Amin.